396, episode 75 Hati Tertentu 3. Pada saat singkat itu, tatapan keduanya saling bertemu. Semua orang tahu bagaimana berurusan dengan Raja Iblis, kan? Mereka membawa rasa sakit yang sama, dan mereka hidup dengan luka yang sama. Mereka telah kehilangan orang yang mereka sayangi tepat di depan mata mereka. Mari kita mulai skenario terakhir. Mereka gagal menyelamatkan kawan mereka berkali-kali. Dan itulah sebabnya mereka tidak bisa memalingkan muka dari orang-orang yang sekarat tepat di depan mereka. Kehidupan yang mereka jalani sejauh ini memastikan hal itu. Ayo pergi. Jong Hui-won dengan ringan melompat dan mendarat di tangan Yi Hyun-seong, dan dia dengan kuat melemparkannya ke depan. Dia terbang seperti seberkas cahaya dan melintasi medan perang. Api, Hellfire, menarik busur gaya di udara dan melesat ke depan, menyebabkan Raja Iblis Hagenti tersentak kesakitan. Makhluk itu dengan cepat memadamkan api yang berhasil mengiris sebagian dagingnya dan meraung keras sebagai balasan. Jadi, disitulah kamu bersembunyi. Hagenti tidak lengah lagi dan berlari ke depan sambil mengangkat awan debu tebal. Kuah HPH. Ketika Yi Hyun-seong meraih tanduk Hagenti untuk mulai bergulat dengan makhluk itu, Jong Hui-won mulai mengguncang Kyle yang tidak sadar. Kyle, kendalikan dirimu. Kyle, petik 2. Seolah-olah dia telah kembali menjadi Ares Striker, dia dengan putus asa memanggil nama Kyle. Dia meletakkan tangannya di dekat hidungnya dan membuatnya lega, mengetahui bahwa dia belum mati. Ayo coba sekali lagi dengan skenario. Orang-orang ini datang sejauh ini setelah mereka mendengar suaranya dan kata-kata. Mereka mengikutinya untuk menemukan kisah mereka sendiri. Itu sebabnya dia tidak bisa membiarkan mereka mati di sini. Izinkan aku untuk membawanya pergi. Dengan waktu yang tepat, ksatria penjaga mendekatinya dan salah satu dari mereka meletakkan Kyle di punggungnya. Aku akan meninggalkannya untukmu. Tolong, serahkan dia pada kita. Ksatria itu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan dengan cepat berlari menuju bagian belakang medan perang. Dia kemudian menggenggam pedangnya lebih erat, berencana untuk membantu Yi Hyun-seong. Tetapi kemudian, tepat pada saat itu. Firasat mengerikan menggelitik seluruh sosoknya. Dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya sepanjang hidupnya. Bahkan ketika dia akan kehilangan Kim Dok jadi, Dark Castle tidak ketika dia kehilangannya sekali lagi di dunia iblis ke-73, dan kemudian. Hui Won-si, turun. Pada saat yang sama, Yi Hyun-seong memeluknya dan berguling ke tanah. Sinar cahaya tipis menyapu lengannya. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari jeritan mengerikan seperti itu bisa keluar dari mulutnya sendiri. Itu adalah peluru yang ditembakkan oleh Barbatos. Kulit Yi Hyun-seong telah berubah menjadi biru pucat, bahkan sebelum dia bisa bertanya apakah dia baik-baik saja, dia berbicara padanya terlebih dahulu. Kamu harus mengungsi dulu. Saya akan mencoba untuk memberi Anda waktu. Petik 2. Dia menghentikan Hagenti yang maju dengan kedua tangannya, dan dia menangkap tombak yang terbakar yang dilemparkan oleh Emi di kejauhan dengan giginya. Bahkan ketika mengalami panas luar biasa yang melelehkan lidahnya dan memasak bola matanya, Yi Hyun-seong menanggungnya dengan tidak lebih dari semangatnya yang teguh dan gigih. Cepat. Dia mengirim proyeksi suara, keterampilan yang menghubungkannya dengan Yi Hyun-seong ketika mereka masih terjebak di dalam kepulauan Keixenix. Dengan keterampilan itu, dia berbicara dengannya. Aku masih bisa menahan ini. Tapi aku tidak akan bisa sambil berusaha melindungimu, juga. Dulu, atau sekarang, Yi Hyun-seong selalu bersikeras bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan. Itu sebabnya Jong Hui-won tidak bisa melarikan diri. Dia membelokkan cakar Raja Perak Setan berwarna perak yang masuk dan menggertakkan giginya. Api, Hellfire, semakin melemah, dan retakan pada karapas Yi Hyun-seong tumbuh lebih besar dan lebih banyak. Raja Iblis Rayuan dan Kemandulan, Separ tertawa. Nasib yang menyedihkan ini. Tapi, aku menikmati tragedi seperti ini. Diam. Beberapa rasi bintang merobek-robek kisah inkarnasi. Jong Hui-won mati-matian mengayunkan pedangnya sehingga dia bisa meninggalkan bukti yang pasti bahwa hidup mereka tidak menjadi cerita hiburan bagi yang lain. Reinkarnator yang melarikan diri menyaksikan perjuangan mereka. Untuk menyelamatkan mereka, Jong Hui-won dan Yi Hyun-seong bertempur. Pengaruh nebula, semakin besar. Yayasan, Perang Besar Science and Demons sedang diguncang. Untuk pertama kalinya, Raja Iblis berjemur di udara santai mengubah ekspresi mereka. Sangat disesalkan kita tidak bisa menikmati ini lagi. Dan untuk sekali lagi, seberkas cahaya kehitaman meledak. Peluru menembus ruang dan terbang ke depan. Itu adalah spesialisasi Barbatos, Star Destruction Bullet. Tidak bisa dihindari kali ini. Jong Hui-won berjongkok, berusaha meminimalkan potensi kerusakan, hanya untuk seseorang yang melindunginya. Bersamaan dengan sensasi tumbukan yang tumpul dan berat, dia mendengar sesuatu meledak. BLAM. Peluru itu tidak berakhir hanya dengan satu. BLAM. Yang pertama, lalu yang kedua, dan yang lainnya, peluru ditembakkan satu demi satu meledak, pecah, dan menghancurkan sesuatu. Fable, Pures Komradesip, semakin gelisah. Jong Hui-won berjuang mati-matian dan memeluk orang yang melindunginya berguling-guling di tanah. Itu adalah tubuh seseorang, terkoyak oleh peluru. Wajah berdarah tersenyum ke arahnya.
Dia mengatakan sesuatu, tetapi perlahan, sangat lambat, dia menutup matanya. Fable, Sword and Shield, telah berhenti bercerita. Hyun Seongsi. Constellation, Master of Steel, telah menerima kerusakan hebat. Hyun Seongsi, tolong bangun. Seolah-olah mereka telah mencapai jeda, tembakan senjata berhenti saat itu. Sesuatu di dalam kepalanya tersentak pada saat itu. Jong Hui-won mengguncang Yi Hyun Seong sekali lagi. Hyun Seongsi. Dia tidak membuka matanya, bibirnya tidak mengatakan apa-apa, dan hidungnya tidak menghembuskan apapun. Telinganya juga tidak bisa mendengar apapun. Bangun. Tapi, dia belum memberikan jawabannya. Bangun, bangunlah. Petik 2. Dan kemudian, Raja Iblis mulai bergerak lagi. Jong Hui-won dengan cepat mengangkat tubuh besar Yi Hyun Seong dan berlari, keras. Dia berlari dengan kecepatan tercepat yang pernah dia hasilkan sebelumnya. Dia berlari cepat dan cukup keras sehingga otot-otot di kakinya merobek dan jantungnya mulai tegang. Tembakan itu segera berlanjut, dan bekas luka menumpuk di tubuhnya. Namun, dia masih terus berlari. Dia terus melarikan diri dari semua yang ada di tempat ini. Jika itu adalah Kim Dok-ja, jika itu dia seharusnya bisa menyelamatkan Yi Hyun Seong. Dia menyelamatkan Shin Yu-seng, dan dia juga berhasil menyelamatkan Yu Sang-ah juga. Jadi, dia pasti bisa menyelamatkan Yi Hyun Seong. Kematian bukanlah apa-apa di tempat ini. Kematian tidak dapat memisahkan mereka. Jong Hui-won berlari saat air mata mengalir di wajahnya. Meskipun itu tidak lebih dari membeli waktu, waktu itu sangat penting dalam mengubah segalanya. Jadi, dia lari. Dan, dia berlari lagi. Berapa lama dia berlari seperti itu? Visinya menjadi lebih kabur dan akhirnya, dia jatuh ke genangan lumpur. Bau busuk Reincarnators yang mati memenuhi pemandangan. Tidak ada setetes energi yang tersisa di tubuhnya. Adapun detak jantung Yi Hyun Seong, dia tidak bisa mendengarnya lagi. Inkarnasi Uril, di mana kamu bersembunyi? Dia merasakan kehadiran Raja Iblis yang mendekat dan menahan napas. Entah itu karena keberuntungan atau tidak, statusnya saat ini telah terpecah ke tingkat yang tidak dapat dikenali sekarang dan sulit untuk membedakannya dari Reincarnators lainnya. Jika kamu tidak ingin keluar, maka ya, kami akan membunuh sisanya. Raja Iblis Emi tertawa dan mulai mengayunkan tombak apinya. Masih banyak Reincarnator yang masih hidup di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya diselamatkan Jong Hui-won. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya dia selamatkan. Dia menutup matanya. Maafkan saya. Rasa kebenarannya hanya bisa meluas sejauh ini. Dia mendengar api ledakan menderu, dan mulai membayangkan adegan yang dia lihat setelah membuka matanya lagi. Pemandangan Reincarnator dibakar sampai mati, dihancurkan, dan diledakkan, wajah-wajah orang yang sekarat, dipenuhi dengan kebencian terhadapnya, ekspresi mereka ketika mereka menunjuk padanya ketika mencoba melarikan diri. Jong Hui-won berdoa, dia berdoa agar setidaknya satu lagi berhasil melarikan diri. Bahkan jika itu hanya sedikit lebih jauh, untuk bertahan sampai Kim Dok-ja tiba. Ini dia. Dan kemudian, seseorang berteriak. Aku inkarnasi Uril, Jong Hui-won. Dia membuka matanya dengan gugup, orang yang mengatakan itu adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Itu tak lain adalah Ksatria Kyle, yang dia selamatkan belum lama ini. Dan di sebelahnya adalah Ksatria yang membawa Kyle yang terluka pergi. Tidak, aku Jong Hui-won. Tidak, ini aku. Aku adalah dia. Datang dan bunuh aku saja. Petik 2. Kurung siku buka. Kamu bajingan, apakah kamu semua sudah gila sebagai kelompok? Reinkarnator tidak melarikan diri. Yang datang bersamanya dari Kepulauan Keixenix, yang berhasil dia selamatkan selama konflik regional lainnya, mereka semua berdiri di sisinya untuk berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Aku Jong Hui-won. Aku Yi Hyun Seong. Reincarnators berdiri dan mengucapkan namanya, dan Yi Hyun Seong, seolah itu milik mereka. Meskipun mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka melakukannya. Aku Yu Jung Hyok. Semua orang di sini menatap kematian mereka sendiri. Aku Kim Dok-ja. Aku Han Suyong. Mereka memanggil nama penyelamat mereka, nama-nama. Aku Jong Hui-won. Seolah-olah ini adalah kebenaran yang mereka semua putuskan untuk patuhi. Atau, seolah menjadi dewa yang akan menyelamatkan mereka pada gilirannya. Wah. Setelah meneriakkan namanya, Kyle mulai berlari menuju Raja Iblis terdekat. Reinkarnator yang melarikan diri ke arah yang berlawanan sekarang kembali. Ada yang menangis, ada yang marah, ada juga yang putus asa. Pengaruh dalam skenario yang berlaku semakin menguat. Raja Iblis menjadi bingung dan mulai melepaskan status mereka. Berani-beraninya orang bodoh ini. Reincarnator sedang dicabik-cabik tepat di depan matanya. Mereka bahkan tidak bisa menahan dorongan ringan dari Raja Iblis. Meski begitu, mereka tidak berhenti berteriak. Beberapa berteriak nama Jong Hui-won, sementara yang lain, Yi Hyun Seong. Beberapa memanggil nama Kim Dok-ja sambil melemparkan diri mereka ke pelukan kematian. Terperangkap dalam medan perang yang penuh kekacauan ini, Jong Hui-won mulai gemetaran. Kenapa mereka terbunuh seperti ini? Dia melihat Yi Hyun Seong yang runtuh di bawah, sebelum melemparkan pandangannya ke langit yang gelap. Banyak bintang yang menatapnya. Meskipun ada begitu banyak bintang yang bersinar di sana.
Tidak ada yang turun untuk membantunya. Jong Huiwon bangkit dari tempatnya. Petik 2. Saya. Dan kemudian, dia berlari menuju Raja Iblis. Aku Jong Huiwon. Jadi, disitulah Anda berada. Cakar terbang dan menggaruk punggungnya sebelum pergi. Anda telah meminta aktivasi keterampilan eksklusif, jam penghakiman. Meskipun hanya sekali ini saja, tidak masalah siapa itu, selama mereka dapat meminjamkan saya kekuatan mereka. Mayoritas konstelasi jenis baik mutlak menentang aktivasi keterampilan. Aktivasi keterampilan telah dibatalkan. Kenapa mereka tidak bisa mati-matian ingin dihakimi? Apa yang baik, dan apa yang jahat, kalau begitu? Petik 2. Sampah apa ini omong kosong, mutlak? Mengapa Anda memutuskan itu secara sewenang-wenang? Dan mengapa saya harus mematuhinya? Peluru Barbatos terbang masuk. Emosi lelahnya menjadi kayu bakar yang mulai membakar dengan ganas. Semua dongeng Anda bereaksi atas kemalangan Anda. Setiap satu dari emosinya sekarang menunjuk hanya satu. Semua fabel Anda bereaksi terhadap keinginan Anda. Dan itu adalah balas dendam. Sekarang melihat fabel Anda. Aku ingin menghakimi mereka semua. Dongeng baru mulai tumbuh di dalam dirimu. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang kuat meledak keluar dari seluruh tubuhnya. Ledakan cahaya yang sangat besar memaksa lintasan Star Destruction Bullet keluar dari jalurnya, dan pada saat yang sama, Raja Iblis di sekitar dekat juga didorong mundur, juga. Jong Huiwon kemudian mendengar pesan memasuki telinganya. Evolusi inkarnasi atribut Jong Huiwon semakin dekat. Peluang untuk mengembangkan atribut Anda telah tiba. Orang yang menyusut, pada suatu waktu menjadi hakim jahat, untuk menghakimi semua kejahatan yang dia temui. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada hakim yang dikhianati oleh Bagus? Kamu telah memperoleh atribut legendaris. Aura cahaya putih cemerlang meledak dari pedangnya, energi mendidih yang meluap dari fabel dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Dan kemudian, cincin kekacauan muncul di dalam mata Jong Huiwon saat dia melihat Raja Iblis. Anda telah menjadi hakim kiamat. Fin.